Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli ummatin syir'atan wa minhaja wa khassa hadhil ummah bi awdahiha ahkaman wa hujjaja. Ashhadu an la ilaha illallah alladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi mayyasahu Allah ala khawasi ruslihi mu'jizatan wa mi'raja. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula wa ala alihi wa ashabihi madamati syamsu tuniru falakad duja amma ba'. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Pusdai Jawa Barat yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenan dan izinnya kita bisa sama-sama melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Kita lanjut dengan taklim. Di tengah-tengah kita mengawali ibadah saum di bulan Ramadan ini menginjak hari ke-20. Kita senantiasa berharap segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat subuh Masjid Pusdai Jawa Barat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang tadi disebutkan oleh panitia, tema untuk taklim pada subuh kali ini berkaitan dengan optimalisasi dakwah bil kitabah. Dakwah satu upaya menyeru kepada setiap manusia untuk masuk kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjadi hamba-hamba yang beragama, hamba-hamba yang memiliki iman, ketundukan kepada Allah, sekaligus juga agar kita menjadi manusia-manusia yang berakhlak al-karimah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dakwah bukan sekedar metode lisan ceramah seperti yang saya lakukan pada saat ini, tetapi banyak sesungguhnya metode-metode yang lain. Ada bil lisan, ada bil fi'li, bil ahwal, termasuk salah satunya adalah bil kitabah, dakwah lewat tulisan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yakub berpesan kepada anak-anaknya ketika akan mendatangi Yusuf di Mesir, yang pada saat itu Mesir memiliki ketahanan pangan, sementara di negeri-negeri sekitarnya dalam keadaan paceklik. Apa kata Nabi Yakub terhadap anak-anaknya? La tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Kamu datangi Yusuf jangan dari satu pintu, tetapi lakukanlah datangnya lewat berbagai pintu, agar ketika satu pintu ditutup maka ada pintu-pintu yang lain yang tentunya dibuka sehingga bisa sampai kepada Yusuf. Pesan ini bagi kita tentu bahwa ada berbagai jalan alternatif di dalam kita mengusahakan mengikhtiarkan sesuatu, tanpa kecuali dalam proses dakwah, dalam proses mengajak kita untuk menjadi hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jamaah sholat subuh Masjid Pusdai Jawa Barat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dakwah bukan sekedar tugas-tugas para rasul untuk menyampaikan risalahnya, tetapi melekat kewajiban itu kepada kita sebagai umat-umatnya. Masjid menjadi sentral pusat-pusat dakwah di berbagai negeri, termasuk di negeri kita Indonesia. Rasul ketika datang ke Madinah, maka masjid dibangun untuk menjadi pusat menyampaikan risalah-risalahnya. Para wali, termasuk para wali senior, Syekh Maulana Malik Ibrahim yang datang kepada kita Nusantara, termasuk juga membangun masjid. Kita dan para santri, apalagi dari pesantren, ketika pulang maka masjid menjadi media untuk pertama kali menyampaikan ajaran-ajaran, terutama ilmu-ilmu agama. Oleh karena itu, tentu ada bukan sekedar bahwa orang yang ingin mendengarkan ajaran-ajaran atau ilmu-ilmu agama itu di masjid saja, tetapi juga ada sasaran dakwah yang tentunya di luar masjid. Maka bagi orang-orang yang tidak sempat datang ke masjid, tentu lewat tulisan itulah bisa mengakses ilmu-ilmu agama untuk memahami berbagai ilmu-ilmu agama, ilmu tauhidkah, ilmu fikih syariahkah, termasuk juga ilmu akhlak tasawuf dan berbagai sakopah Islam, yaitu kebudayaan Islam. Hadirin jamaah sholat subuh Masjid Pusdai Jawa Barat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kisah para nabi termasuk pada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Sulaiman pada saat itu menjadi raja, beliau memeriksa berbagai pasukannya. Ternyata pasukan Hudhud pada saat itu tidak ditemuinya. Kemudian ditanyakan kemana Hudhud. Seandainya Hudhud tidak ada, la'azbahanna, sungguh akan kami sembelih Hudhud itu. Ternyata bahwa Hudhud itu pada saat itu terbang dari Palestina menuju ke wilayah Sabah, yaitu di Yaman, yaitu wilayah kekuasaan Ratu Bilqis. Ternyata setelah datang kembali Hudhud menginformasikan bahwa di Sabah ada satu negeri yang dipimpin oleh seorang perempuan, oleh seorang ratu. Kemudian masyarakatnya pada saat itu menyembah matahari. Oleh karena itu, ketika mengetahui informasi tersebut, langsung Sulaiman mengutus kepada Ratu Bilqis tersebut pasukan. Akan tetapi Bilqis pada saat itu memberikan hadiah kepada pasukan itu. Dan ketika datang ke Sulaiman, silahkan hadiah nikmati oleh kamu sekalian. Yang ingin kita sampaikan kepadanya adalah ajaran tauhid. Sehingga Sulaiman menuliskan suratnya kepada Bilqis. Apa isi surat itu? Bisa ditengok di surat An-Naml ayat 30-31. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman, dan bahwasanya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, kata Sulaiman. Maka wa'tuni muslimin, datanglah kalian semua kepadaku dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan muslim. Ini tentu dakwah yang dilaksanakan oleh Sulaiman adalah dakwah tertulis yang tentunya memberikan dampak, mengislamkan, mentauhidkan yang tadinya beragama menyembah matahari, kemudian beralih menjadi muslim, menjadi agama tauhid.
Kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dakwah ke wilayah-wilayah luar, ke kaisar-kaisar, termasuk Kaisar Heraklius, maka Rasul pun menuliskan suratnya. Dengan dakwah-dakwah bil kitabah tersebut, ternyata bahwa itu memiliki power, memiliki kekuatan yang cukup dahsyat. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Pusdai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan kita dakwahkan? Tentunya bahwa dakwah merupakan intinya peradaban Islam dibangun di atas tradisi tulis menulis. Bagaimana sampai kepada kita mushaf sampai hari ini bisa dibaca, bagaimana kumpulan hadis-hadis sahih yang saat ini bisa kita akses, itu tentu peran-peran dari para penulis wahyu dan penulis-penulis hadis, termasuk juga lahirnya para ulama-ulama besar. Kita hari ini bisa mengakses membaca Ar-Risalah karangan Imam Asy-Syafi'i. Kita juga bisa membaca Ihya Ulumuddin karangan Al-Ghazali, termasuk juga berbagai turos kitab-kitab, baik kitab-kitab berkaitan dengan akidah, dengan keyakinan, termasuk juga syariah, fikih, dan juga kitab-kitab yang berisi panduan akhlak yang baik, termasuk juga karya-karya ulama-ulama Nusantara. Bagaimana Syekh Nawawi Al-Bantani dengan karya-karyanya yang cukup monumental, kita saat ini bisa mengerti bagaimana pensarahan ajaran-ajaran agama yang sangat kontekstual dengan umat Islam di Indonesia, termasuk Syekh Arsyad Al-Banjari dan juga ulama-ulama Nusantara yang bertebaran di berbagai wilayah. Tentunya bagi kita peran-peran ulama yang menjadi marja, menjadi referensi, menjadi sumber-sumber pengambilan agama. Oleh karena itu dulu para ulama memang menghafal dobitu sodri, bagaimana kuatnya mereka hafalan. Kemudian pada saat itu bahwa al-ulama, al-ilmu bisuduril ulama, memang ilmu adalah ada pada dada-dada ulama. Summan taqalahu ilal kutub. Kemudian ketika ditemukan kertas, maka kertas ini menjadi media untuk proses tulis menulis. Dan disitulah peran-peran bahwa ulama ini termasuk juga al-il bi'ainir rijal, bahwa ulama-ulama yang memiliki otoritas, memiliki kemampuan sebagai narasumber-narasumber yang baik, akhirnya menjadi referensi-referensi yang abadi sampai ratusan bahkan ribuan tahun. Ini tentu memberikan dampak manfaat bagi umat yang tentunya tadi menjadi peradaban yang kuat bagi peradaban Islam itu sendiri. Hadirin jamaah sholat subuh Masjid Pusdai Jawa Barat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak landasan di ayat-ayat Al-Qur'an. Pertama ada nun wal qalami wa ma yasturun. Nun dan kolam dan apa yang dituliskan. Ini artinya bahwa dengan huruf nun, huruf ejaan, bahwa satu kalimat tentu berasal dari huruf-huruf, deretan-deretan huruf menjadi kalimat, kalimat-kalimat menjadi paragraf, paragraf-paragraf menjadi bab dalam satu persoalan-persoalan ilmu. Bahkan bab-bab itu tersusun dalam satu kitab, satu buku yang terkodifikasi secara sempurna. Hadirin jamaah sholat subuh Masjid Pusdai Jawa Barat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimana proses-proses penulisan turos ajaran-ajaran Islam untuk memberikan tafaquh fiddin bagi masyarakat? Pertama, motivasinya adalah bagaimana ilmu yang dituliskan memiliki daya sentuh. Yang kedua, memiliki daya bobot, daya isi. Dan yang ketiga ada daya yang memberikan pemahaman. Hadirin jamaah sholat subuh Pusdai Jawa Barat yang dimuliakan Allah, bagaimana satu tulisan memiliki
daya sentuh yang baik, tentu itu sangat terletak si penulis adalah betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Bagaimana kita atas nama Allah dengan ikhlas, dengan tulus apa yang kita tuliskan, insya Allah maka isinya ketika pembaca dari penulis-penulis yang ikhlas tentunya akan memiliki daya sentuh, akan menjadikan media untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah hidayah imaniyah kita tentang keimanan? Apakah hidayah taufikiyah? Bagaimana kesadaran kita memahami ajaran-ajaran agama, termasuk bagaimana hidayah inayah termotivasinya, dan bagaimana kita mendapatkan energi untuk melakukan apa yang sesuai ajaran-ajaran yang dituliskan oleh para ulama. Kemudian bagaimana suatu tulisan memiliki daya isi bobotnya? Tentunya bahwa seorang penulis harus capable, memiliki keahlian di dalam bidang ilmu yang dituliskannya. Dia seorang pembaca yang baik, pembelajar yang baik. Bagaimana dia memahami berbagai hasil tulisan-tulisan ulama, pemikiran-pemikiran, konsep-konsep, termasuk bagaimana nanti yang ketiga adalah mampu penulis itu memberikan pemahaman, daya pemahaman. Orang yang tentunya memiliki ilmu, kata seorang ulama dinyatakan, faqdu syai' la yu'ti, kalau ulama itu kosong dari bobot keilmuan, apa yang akan diberikan, apalagi apa yang akan dipahamkan. Oleh karena itu Rasulullah memberikan kepada kita satu cara bagaimana khatibun nas biqadri ukulihim, sampaikan kepada manusia ajaran-ajaran Allah sesuai dengan kapasitas pemikirannya, kapasitas daya cernanya, agar ilmu-ilmu yang tertuliskan itu betul-betul bisa dipahami, bisa dimengerti, apalagi bisa menjadi amal-amal bagi kaum muslimin dan juga umat-umat yang lain. Hadirin jamaah sholat subuh Masjid Pusdai Jawa Barat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tentunya bagi kita Allah mengatakan dalam wahyu pertamanya surat Al-Alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insan ma lam ya'lam. Apa yang kita tulis, apa yang kita ajarkan, maka bil qalam, dengan pena. Para ulama menafsirkan bil qalam adalah bil qiraah wal kitabah. Tentunya bahwa seseorang bisa baca karena ada bahan bacaan, ada literatur, ada sumber-sumber hasil-hasil para ulama tadi. Oleh karena itu bagaimana perkembangan ilmu komunikasi teknologi saat ini canggih, berbagai media, bukan saja media tulis menulis itu kertas, tetapi komputer, termasuk juga internet, termasuk lahirnya media-media sosial. Maka sesuai dengan kemampuan kita untuk memberikan dakwah, tersebar ajaran-ajaran Islam, tumbuh subur di masyarakat, mari jadikan itu semua sebagai media-media dakwah. Artinya bahwa media tulis menulis bukan sekedar kita tulisan buku-buku, kaligrafi misalnya, menuliskan ayat-ayat penting sehingga ketika ayat itu tertera, orang mengetahui, oh ini surat apa, maknanya apa. Di rumah-rumah kita terpampang karya-karya kaligrafer yang baik. Hari ini bahkan lewat novel-novel Islami, salah satu contoh adalah yang menulis misalkan novel-novel ayat-ayat cinta, ketika cinta bertasbih dan lain-lain sebagainya. Habibur Rahman As-Siraji misalkan, cukup bagaimana mengartikulasikan gagasan-gagasan dakwah, tetapi medianya adalah novel, dan dari novel diangkat kepada media film. Tentu peran-peran demikian harus menjadi contoh terutama bagi para siswa, bagi para mahasiswa, generasi-generasi muda, agar mampu berkontribusi dalam dakwah bil kitabah, memberikan warna
terhadap masyarakat Muslim Indonesia pada khususnya, masyarakat dunia pada umumnya. Pimpinan Gontor misalnya almarhum Syekh Al-Zarkasih mengatakan bahwa ketika pistol bisa hanya menembak satu kepala saja, tetapi tulisan bisa menembak beribu-ribu bahkan berjuta-juta kepala terpengaruh oleh isi gagasan ide-ide dalam tulisan, sehingga dapat merubah perilaku masyarakat ke arah masyarakat yang berakhlak, beradab, dan termasuk adalah berkemajuan. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Pusdai yang dimuliakan Allah, tentu bagi kita, kata Rasulullah, balighu anni walau ayah, sampaikan sekalipun kita memiliki pemahaman ajaran satu ayat saja, satu persoalan saja, kita memiliki kepedulian untuk tersebarnya ajaran-ajaran yang baik, sehingga mampu mengkanter bagaimana berjuta-jutanya rusakan-rusakan konten-konten yang ada di media-media saat ini, sehingga mempengaruhi terutama generasi-generasi saat ini. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita senantiasa dengan ikhlas karena Allah ikut berpartisipasi di dalam bagaimana kita mengoptimalkan dakwah bil kitabah dalam tulisan-tulisan yang memiliki nilai-nilai bagi ajaran Islam senantiasa yang memberikan kesadaran pada masyarakat kita. Oleh karena itu, mari sama-sama memanfaatkan berbagai kesempatan kita, berbagai media kita, untuk kita sama-sama sebagai lahan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardu binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.